Dulu kan SMA 1 di daerah saya Depok itu ya sekolah unggulan. Sekarang masih unggulan tetap ya Mas ya. Tapi sekarang siswanya inputnya ya beda-beda, nggak kayak dulu lagi gitu. Ya, gitu. Ya, artinya ya tadi berdasarkan hal-hal lain yang ada perkembangan. Dari sisi perkembangan tadi ada budaya, ada teknologi dan seterusnya. Tapi tetap sekolah itu selalu ingin visi misinya terrealisir ya. Akreditasinya pengen yang unggul, walaupun memang basisnya inputnya beda-beda gitu. Dulu kan siswa-siswa yang memang pinter-pinter masuk SMA 1 di Depok itu, sekarang tidak juga gitu, karena pada sistem baru tadi ya itu, zonasi tadi ya itu, sehingga tidak seperti yang dulu. Tapi tetap tugas guru harus mulia, tetap bagaimana meramu jamu itu supaya jamu itu menjadi sumber vitamin yang bisa di apa namanya itu, anak itu sama saja ya. Lulusan sebelum pakai zonasi SMA 1 dan lulusan sekarang harus sama ya hasilnya. Itulah tugas guru gitu. Mampu memberikan evaluasi, mampu memberikan evaluasi objektif. Tidak ada nilai dongkrak, tidak ada itu. Wah itu anaknya wali kota, wah itu anaknya jenderal, wah itu anaknya pengusaha, nggak ada. Wah itu anaknya ini, nggak boleh begitu-gitu. Harus ada demokratisasi sistem pendidikan, semua sama kalau sudah di kelas ya. Apalagi kalau ngambil raport, orang tua harus datang, nggak boleh diwakilkan. Sekalipun jenderal, nggak boleh ajudannya, nggak boleh pembantunya. Nah itu semua diberlakukan pada sekolah-sekolah yang memang begitu kinerjanya gitu ya. Sehingga ya tadi hasilnya bagus gitu. Artinya tidak ada perbedaan ya. Membangun pendidikan yang membeda-bedakan itu di dalam mata kuliah nggak ada itu. Justru kita membangun tadi kebersatuan tadi ya. Persatuan dan persatuan tadi gitu. Ada namanya demokratisasi dunia pendidikan gitu ya. Jadi artinya masing-masing bupati wali kota turun tangan. Dulu kan sistemnya adalah desentralisasi ya. Sentralisasi ya. Nah sekarang sudah desentralisasi, silakan wali kota mengembangkan daerahnya gitu, supaya sumber daya manusia di kota ini berkembang dan pesat kualitasnya ya gitu. Jadi berimbang dan kualitasnya yang pada gilirannya sesuai dengan mimpinya Ari Ginanjar Indonesia Emas itu akan bisa tercapai gitu loh ya. Indonesia Emas kan dasarnya adalah sumber daya manusia gitu loh ya. Tidak ada lagi yang pengangguran, sehingga bonus demografi yang terpakai, usia produktif tidak lagi yang nganggur, ya. Tidak ada lagi yang ngamen-ngamen di jalan-jalan, tidak ada lagi manusia-manusia yang seperti orang-orang bule yang gelandangan, apa namanya itu, yang rambutnya, wah ada macam-macam, baju serba hitam, apalagi ditindik kupingnya, ditindik hidungnya, bertato, wah itu tidak cocok dengan Indonesia itu, budaya nggak keruan-keruan itu ya gitu, tidak berbasis budaya itu ya, masa bodoh teing gitu ya, tidak pernah disikapi bahwa isu dan masalah global ini harus cermati, harusnya itu loh gitu, membangun kesadaran yang berimplikasi pada nilai-nilai tadi, kebinekaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai solidaritas, nilai-nilai empati dan simpati gitu ya. Itu yang harus disetting di dalam pembelajaran apapun modelnya ya. Karena ada model pembelajaran berbasis penemuan, discovery ya. Ada berbasis proyek tadi, ada berbasis yang sekarang ini yang lagi berkembang, yaitu problem based learning ya. Pembelajaran berbasis masalah. Manusia pasti punya masalah, makin banyak masalah. Itulah kehidupan. Nah, sebagai kalau kita ingin makin cerdas harus bisa masalahnya sebagai tantangan gitu ya gitu. Jangan rimo aja, jangan yes man aja, berkiprah ya, berkreasi, mencari modus-modus baru yang bersifat positif gitu ya gitu ya. Jadi yang sifatnya negatif dari karena dampak global tadi ya segera dituntaskan, segera dinolkan, segera diminimalisir. Nah itu tugas Bapak Ibu guru pada level satuan pendidikan. Selain ada tugas informal keluarga,
ada tugas non formal, yaitu lembaga, komunitas, kemudian apalah perkumpulan apa dan seterusnya. Para dai, para ustadz, Pak Ustadz Gopar nih, nanti harus memberikan pertanyaan nih Pak Ustadz Gopar, ya. Jadi ya itu kerja guru itu memang sangat mulia, tapi sangat berat ketimbang petugas-petugas lainnya. Nah, itu ya, itu. Kalau yang banyak pekerjaan ototnya, kalau istirahat jamunya ini udah selesai. Kalau kita enggak, ngajar koreksi dari hasil evaluasi, hasil ditayangkan. Ini loh, si A begini karena begini, si A begini, harus ada semua itu, ya. Maka ini perlu feedback ini. Nah itu, maka UT membuat sesi ini ada di terakhir feedback daripada tugas-tugas yang sudah Bapak Ibu lakoni, ya, dari tugas 1 sampai 3 pada pertemuan sesi 1 dan sesi 3 gitu. Dan hari ini tentunya bagian dari review terakhir, ya, gitu. Mencoba mencermati semua modul-modul yang tertulis di buku Perspektif Global. Cuman kalau saya cermati ini masih kurang banyak, ya, gitu. Modulnya masih kurang banyak ini kalau saya cermati buku itu, ya. Perlu ada edisi baru tuh kalau saya baca itu, ya. Masih data-data lama itu masih dipakai, itu harusnya udah usang, nggak boleh itu, ya. Gitu. Sudah bicara lebih ke trendy, ke tren kecenderungan. Cari topik-topik yang berkaitan dengan kemanusiaan diperbanyak itu. Karena era global ini ya tadi sangat kompetitif hidupnya itu, ya, gitu. Kalau orang tidak punya kelebihan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif akan termarginalkan, terpinggirkan, terpojokkan. Pada gilirannya tadi kalau imannya kuat, ilmunya kuat, no problem, cari tantangan baru. Nah tadi nggak punya apa-apa ya akan kriminal kan gitu loh gitu, ya. Jadi satu lingkaran yang memang harus diantisipatif, ya, oleh Bapak dan Ibu, terutama dana SD ini. Sebagai basic, sebagai fondasi dasarnya, kalau Anda analogikan dengan yang namanya bangun rumah, fondasi harus kuat, gitu, ya. Bagaimana mengemas pembelajaran perspektif global ini pada tataran yang ideal, ya. Nah, masalah hasilnya nanti ada yang namanya kan pengawas sekolah, ya, ada tugas orang lain selain, jadi ada jenjangnya. Siswa oleh Bapak Ibu Guru diawasi oleh dinas diawasi oleh siapa lagi, dan seterusnya sampai pada level atas, menteri, mentok itu. Wah, kurikulum ganti nih, berat, kan gitu. Yang jelas kurikulum 2013 itu digadang-gadang katanya mau nyanyi, mau tidur boleh, jangan, kalau tidur awas. Enggak, Bu. Padamu negeri kami berjanji. Suara orang puasa ketawa. nggak nongol di laptopnya. Oh, Masya Allah. Oke, ada Sabila. Oke, ya. Absen Yang Pak, lainnya. absen Pak. Di checklist dong. Udah di absenin udah. Kan baru muncul kan ya. Bapak pokoknya terbaik udah. Yang habis sahur ngertiin ya Pak. Alhamdulillah kalau ada dia sombong gitu ya. Di sahur Pak tuh enak banget. Enggak, Bapak mah enggak sombong Pak. Bapak mah. Apa lagi Pak Asri? Is the best of Mana? Asri Dini Jayanti. Asri. Saya Pak, udah nongol belum? Muncul lu. Tadi yang izin tadi siapa? Oh ya, ada Ibu Asri Dini Jayanti ya. Hati-hati Pak, ketukar Pak, pakai kacamata semua soalnya Pak. Masa? Iya Pak. Kan masih muda, udah pada berkacamata ya? Ya, biar Berarti Iya, Pak. banyak baca buku ya, bagus tuh. Baca buku jangan sampai kurang, nanti berkacamata Bukan ya. banyak baca buku Pak, banyak nonton. Banyak Itu nonton, Evi, Pak. nonton. Itu Pak Koreaan mulu Pak, Bu Evi Pak. Ya nonton drakor Pak, Bu Evi Pak. Bu Dewi Setiawati mana nih? Belum nongol. Namanya udah ada, namanya. Ini juga pakai kacamata Pak, hati-hati Pak, ketukar. Iya Pak, enggak pakai kacamata.
Oh, Bu Dewi, ya, Bu Dewi. Ini Iya, saya Pak. paling muda ya? Paling muda atau paling tua nih? Saya paling Di muda. bawah saya masih ada Galang, Pak. Oh, galang. Oh, Iya. ya. Semangat tinggi ya. Vicky paling Sosial muda, Pak. tinggi berarti ya, sosial tinggi. Iya, Pak. Paling cute. Pak Gofar, Pak. Pak Gofar. Itu bontot, Pak. Paling muda, Pak. Oh, iya. Sekarang Ibu Dina Mariana, mana? Bu Dina Mariana. Hadir, Pak. Ya, nongol. Dan Oh Pak, ya, Pak, mereka sama ini seusia Pak. tadi tuh Reni ya, kayaknya sama ya. Usia siapa, Pak? Itu Ibu siapa itu? Lebih ini ya, lebih naik dikit usianya. Sama Ibu siapa ya? Ada yang turun, Pak. Oh turun? Oh nggak tahu. Baby ketawa. Di atas ini, di atas Dewi sama di atas Vicky sepertinya. Udah, Pak. Dibilangin Peggy paling muda, Pak. Hah? Bot. Pak Gofar, Pak. Paling muda. Sama saya, Pak. Oh, Pak tuh Ustadz, petua. Dina, Aku Pak. humor soalnya. Galang, apa kabar, Galang? Habis putus. Oke, udah semua ya Pak Gopar, udah kumpul semua. Pak. Ya, tadi yang satu izin ya, belum masuk. Oh, udah Pak. Agnes, Pak. Udah masuk. Datang. Oh. Bapak. Habis beli paketan. Agnes muncul. Lur. Agnes belum. Dulu. Nih, Terus nih, Mas. Pak, belum dimunculin, Pak. Sebentar, Pak. Udah nyampe udah. Jago nyanyi, Pak. Agnes, Pak. Oh iya. Banyak artis, Pak. Di kelas aman. Agnes Mo. Yang mana Bu Agnes Mo? Muncul. Cinta, Ignita, Oh, udah nongol nih. Ibu Agnes Saputri udah nongol. Nah, tapi mukanya belum nongol. Lumayan, Pak. Harus Seluruh. ada fisiknya. Namanya ada tapi orangnya juga nongol. Baru di absennya contreng tuh. Siap. Ini udah nongol. Belum Udah dicontrek kelihatan. belum, Pak? Kelihatan di anak Udah kakak. dicontrek, Pak. Nah, ya. Oh ya tadi udah nongol apa ya? Agnes ya? Ya. Iya, tapi Ya. dicatat. Jadi contrek. Oke, sudah. Nah, Oke. jadi saya absen lagi ya dari awal ya. Pak Abdul Gopar, Ibu Agnes, Ibu Aisyah, Ibu Anis Abila Tambunan, Ibu Anita Ramadhani, Ibu Asri Dini Jayanti, Ibu Cici Apriani, Ibu Desi Anggun Wijaya, Ibu Sepiowati, Ibu Dina Mariana, Ibu Evi Mardiana, Ibu Vicky, Pak Galang, dan Ibu Kristi ya. Iya, Pak. Oh, Pak Gopar nggak ada sini ya? Pak Gofar ada, Pak. Pak muncul, Pak Gopar. Ada. Lur. Lagi ngaji. Oh nggak ada, oh di daftar. Nah, wah, itu sih. Kepalanya dikilatin, kepalanya, bandana. Dipakai kopiah dulu nanti buat nutup doa. Ya, Pak Ustadz Gopar. Nanti Pak itunya besek belum ada, Pak, beseknya. Sudah multi level, Pak. Multi Oh, fungsi. saya muka Ustadz ini. Baik, kalau sudah lengkap semua, kita mulai aja ya. Baik, Tolong Pak. Pak Galang biasa. Iya, Pak. tugasnya, Sambil nge-record ya, Pak. video, screenshot, sama daftar hadir ya. Iya, baik, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, puyeng ya. Alhamdulillah. Sampai Vicky saya marah-marahin. Alhamdulillah. Pak. Ya. Jadi sekarang sudah tidak keluar lagi ya, gitu. Pak. Tinggal nanti tinggal nunggu menikmati hasilnya saja ya. Ya, Pak. Ya. Baik, Pak. Kali kita bertutorial versi online atau bahasa tutor UT-nya adalah TUWEB ya, tutorial webinar ya. Baik, untuk pada sesi ini kita bicara pada rat dan sat untuk yang ke-78 ya terkait dengan soal-soal yang kemarin ya. Nanti pada gilirannya kita akan ada feedback ya. Kelas ini termasuk yang kelas banyak nanya, saya suka ini ketimbang sebelumnya ya gitu. Jadi kalau dari sisi partisipasinya kelas yang terakhir ini justru kelas A ini
ini lebih banyak yang nanya ketimbang sebelumnya ya. Ya. Jadi mungkin ya tadi, apakah karena termasuk yang paling banyak usia mudanya gitu, sehingga bacanya itu lebih banyak wawasannya ya, ketimbang sebelum-sebelumnya ya. Itu bagus ya. Itu satu entry point buat Bapak untuk bisa mendongkrak nilai kalau ada hal-hal yang memang dirasa belum memenuhi untuk bisa 90 atau 80 90 ya, itu ya. Itu bagus ya. Jadi kalau tugas-tugasnya memang kan yang dinilai kan kontennya dulu, jawabannya, baru ketepatannya, baru nanti tadi ya, artinya selain kontennya benar, jawabannya juga dari sisi yang lainnya ya. Itu ya. Baik, pada saat ini atau pada sesi ini kita tetap masih berkutat pada masalah isu dan masalah global ya, di era globalisasi di Indonesia yang barangkali secara kasat mata bisa kita lihat fenomena-fenomenanya ya, memiliki tipologi yang memang hampir sama ya, apakah negara maju, negara berkembang atau negara miskin, ketika terpapar ya kasus-kasus ini ya sama kondisinya ya gitu ya. Untung kita tidak lockdown, masih bisa ikut berpartisipasi mengais rezeki ya gitu. Coba kalau semua di lockdown, waduh ini lebih riskan, lebih bahaya gitu. Nah, oleh karena itu nanti ketika kita bicara pada soal yang nomor 5 tentang bagaimana survei pendapat Anda ini mencoba menggelar jawaban melalui persepsi yang akurat, melalui persepsi yang argumentatif. Nah, itu yang diharapkan saya ya gitu. Ya memang sudah ada, cuman analisnya sekedar berita-berita saja gitu ya. Jadi berita-berita yang muncul di permukaan baik media massa, medsos dan lainnya itu lebih banyak diambil oleh Anda. Tapi ketika data-data ini Anda tidak banyak mencuat gitu. Misalnya dalam bentuk tabel, wah itu bagus banget gitu ya. Dalam bentuk tabel, ya tabel dalam bentuk histogram aja gitu ya. Bagaimana perbandingan di mana-mana sesuai dengan fakta yang ada. Nah itu baru namanya analisis itu. Kenapa begini, kenapa begitu? Apa solusi yang tepatnya? Nah itu baru untuk bisa Bapak dan Ibu mencermati bahwa isu yang bersifat global seperti corona atau COVID-19 inilah isu dunia yang memang harus kita sikapi bersama-sama gitu ya. Bagaimana masing-masing negara punya kebijakan yang berbeda. Bagaimana masing-masing negara punya keinginan yang sama, lebih cepat, lebih bagus, sehingga kita bisa berkiprah secara ekonomi, kan gitu ya gitu. Jadi mana perbedaannya dan mana persamaannya. Sebetulnya itu yang saya inginkan ketika soal itu muncul. Itulah yang menjadi satu bagian dari jawaban dari seorang mahasiswa, punya analis lebih tajam gitu ya. Gitu. Artinya berdasarkan sumber apa adanya, berdasarkan fakta apa adanya. Nah, coba dikaitkan dengan fenomena-fenomena keilmuan dari aspek geografis, dari aspek politik, HAM, hukum, kemudian sosiologi, antropologi dan seterusnya. Gitu. Karena yang paling banyak disorot adalah aspek sosiologinya gitu ya. Karena sosiologi terkait dengan hubungan manusia dan manusia, kelompok dan kelompok, individu dengan kelompok, kelompok dan individu dan seterusnya. Itu barangkali aspek sosiologinya yang menjadi satu bahan kajian paling utama ya. Sehingga muncul tadi lockdown, muncul PSBB itu karena memang manusia ada hubungan sosial tadi dan didasari oleh kebutuhan ekonomi gitu ya. Ingat, kebutuhan dasar ekonomi yang menurut teori Maslow itu berdasar dari segi pangan gitu ya. Nah, kalau orang sudah tidak bisa makan ya gimana gitu. Itu ya barangkali mulai dari konsep dasar dulu gitu. Apa, kemudian bagaimana pembahasan, baru analisnya. Pembahasan itu perlu data-data yang akurat. Nggak usah banyak-banyak, tapi cukup satu histogram saja. Atau mungkin kalau ada peta gitu kan. Maka kenapa kemarin setiap tugas itu waktunya panjang ya gitu ya. Itu mencoba mencermati satu masalah dengan kecepatan membuat keputusan gitu ya gitu. Jadi sebetulnya yang
dikeluhkan oleh Vicky itu bukan masalah itu ya, tapi ya bagaimana yang secepat kilat Bapak dan Ibu dalam waktu yang bersamaan dengan mata kuliah lainnya, tapi bisa membuat satu jawaban yang oke. Nah itu baru termasuk mahasiswa yang cerdas itu ya, gitu. Cerdas, dan juga termasuk mahasiswa yang kerja keras gitu ya, tidak lagi menumpuk pekerjaan. Begitu ada masalah langsung selesaikan, nah, kan enak ini. Tinggal nanti menikmati hasilnya aja. Kan peribahasa kan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, ya kan? Sampai ya mungkin sampai batuk, sampai lupa makan sahur, cuman meneguk segelas air teh manis, nggak ada masalah, boleh, nggak apa-apa. Sahur tidak harus nasi juga nggak apa-apa gitu. Tapi tugasnya selesai dulu, kan sama juga ibadah itu ya. Menuntut ilmu kan ibadah gitu. Puasa juga wajib, ibadah juga gitu. Jadi harus proporsional cara berpikirnya ya gitu. Nah, sehingga menyikapi semua yang terkait dan isu dan masalah global ini menjadi satu bahan kajian yang memang itu sangat sangat menantang bagi kita semua gitu. Apalagi Bapak dan Ibu guru ngajar di satuan tingkat pendidikan SD, menjadi satu ramuan yang memang nanti jamunya akan diminum oleh anak SD, sehingga makin mantap bagaimana membangun kesadaran, bagaimana membangun kepedulian, bagaimana membangun empati simpati. Dari tadi kasus-kasus hal-hal yang berkaitan dengan tadi isu dan masalah global tadi, memang ada hal-hal yang bersifat dampak negatifnya. Nah itu perlu difilterisasi. Nah itu fungsi Bapak dan Ibu guru selaku guru kelas. Ya, dari contoh dan motivasi tersebut. Tidak usah atau tidak perlu kita selalu menolong. Nah, artinya dalam hal ini tidak mendampingi secara fisik, tapi kita melihat dari jauh. Jangan tinggalkan mereka supaya mereka tidak tersesat. Tuturi handayani, artinya mengikuti dari kata. Artinya kita lihat dia dari, biarlah dia itu mempunyai ide sendiri, mempunyai kreasi sendiri, mempunyai perbuatan sendiri, tetapi jangan membiarkan mereka untuk terjerumus seperti itu. Nah, itu adalah proses pendidikan yang kemudian diberikan lagi oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa guru itu tidak boleh menuntut, tetapi menuntun. nah itu, jangan menuntut tetapi menuntun ya. Jadi jangan dituntut anak harus bisa, kan itu tadi, anak itu satu anak berlainan dari yang lain. Jadi kemampuan atau kesanggupannya atau ya kemampuan mereka itu berbeda-beda. Yang ini jangan dituntut, kalau yang berbeda itu jangan dituntut ya, tapi dituntun untuk menjadi ke arah yang sama. Seperti itu. Jadi Ki Hajar Dewantoro sebagai seorang pendidik luar biasa di dalam memberikan wasiat ya kepada kita semuanya para guru untuk tetap menjadikan domain ini menjadi sebuah usaha guru kepada tugasnya sebagai pendidik ya, bukan sebagai pengajar. Apa bedanya antara pendidik dan pengajar? Pendidik dan pengajar, bedanya kalau pengajar cuma hanya memberikan pembelajaran ilmu aja Bu, pembelajaran ilmu, Transfer ilmu. pembelajaran kontras. Kalau pendidik menjadi lebih baik ya, gitu. Iya nggak? Iya enggak ya? Yang lain mana ya? Oh hanya berdua aja sih. Kayaknya berdua doang. Sama Bu Aisyah aja.
Kalau Yang lain pendidik, kenapa? Kemana dia? Tidur ya? kalau pendidik membentuk ada, Bu. Ada ya. Ada Jadi saja. lebih mudah mendidik atau mengajar? Mudah mengajar. Ajar. Mudah mengajar. Karena kalau kita sudah mengajar 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu selesai. Udah itu adalah pakemnya. Jadi nggak akan ada 2 ditambah 2 atau 1 ditambah 2 itu ada 10. Ya, nggak mungkin kan? Jadi tetap 1 ditambah 1 atau 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Jadi hanya kalau mendidik dengan perbedaan sifat, perilaku dan sebagainya dari anak-anak, maka kita tidak bisa sama di dalam mengambil satu tindakan. Ya, nah inilah di sini dengan yang sama, yaitu memberi contoh, kemudian memberi dorongan supaya yang ingin dicapai itu sama. Jadi anak itu mampu. Nah, itu indikator. Anak itu mampu melakukan, mampu mengerjakan, mampu dan sebagainya. Ya, jadi disinilah. Jadi kembali lagi bahwa sebagai pendidik, sebagai pengajar, maka kita dituntut. Nah, sekarang kita yang dituntut untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ya enggak sih? Kalau guru itu harus yang sebaik-baiknya, ya. Nah, jadi bekerjalah dengan sebaik-baiknya, penuh dengan tanggung jawab dan penuh dengan kasih sayang. Anak itu tidak, apalagi di kelas-kelas yang muda ya, mereka butuh kasih sayang itu sebagai pengganti orang tuanya, ya. Bayangkan, karena di rumahnya kurang kasih sayang kadang. mungkin harus dikasih tanda kutip ya, mungkin ya semua Ya, juga orang yang broken home, Bu. Kalau di kelas aku kebetulan banyak yang broken home gitu, orang tuanya pisah, jadi kurang perhatian. Jadi kalau broken home itu memang sulit ya, kasihan anak tersebut menjadi berbeda akhirnya. Jadi memang dari penampilan aja kadang beda banget sama yang lain. Sikapnya juga cenderung lebih aktif gitu. Iya, ada yang karena bagaimanapun anak yang broken home itu minta perhatian, ya. Nah, perhatiannya adalah melakukan hal-hal tersebut, ya. Nah, jadi kita dalam rangka Hari Pendidikan ini pun saya mengharapkan bahwa Anda menjadi guru yang handal, guru yang kreatif, guru yang inovatif, guru yang penuh kasih sayang, guru yang care, guru yang peka, ya. Jadi di sini semuanya dituntut dari guru. Dituntut nih ya. Kalau guru tidak care kepada peserta didiknya, ada sumbangan baik nggak di situ? Kalau ada tidak care kepada anak didiknya, enggak ada. ya, jadi tidak ada sumbangan untuk dunia pendidikan kan? Karena tidak peduli. Lebih baik nggak usah jadi guru aja, ya, lebih baik dicopot aja ininya. Iya. Iya, jadi nggak usah jadi guru. Apa kayak jadi konsultan aja boleh lah. Karena kalau guru itu lebih banyak harus mendidik daripada mengajarnya. Ya, kalau ilmu itu siapapun bisa mengajar ilmu. Bisa. Tapi kalau mendidik tidak semua orang bisa mendidik. Susah. Ya, jadi kalau nggak punya ilmunya, ilmunya didapat daripada tutorial ini, ya. Itu. Maka disitulah jadilah pendidik dan guru yang hebat di mata peserta didiknya, agar Anda semuanya bisa dikenang menjadi guru terbaik bagi dirinya, even
satu saat mereka jadi pemimpin, mereka jadi orang gede, mereka jadi pejabat, mereka akan ingat kepada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak-bapak sekalian, di kelas A ini, hari ini bersamaan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, hendaknya kita memaknai Hari Pendidikan Nasional ini sebagai sebuah awal, katakanlah awal ya, dari sebuah pendidikan yang tidak normal. Iya apa enggak? Iya. Ya, dalam keadaan atau situasi yang sedemikian sampai kepada hari ini, maka sebagai guru Anda dituntut untuk, termasuk saya ya, dituntut untuk memakai sistem yang berbeda, yang belum tentu kita menguasai, semua orang menguasai hal-hal ini. Tetapi karena itu menjadi tuntutan, maka kita terpaksa harus belajar, iya atau tidak? Iya. Ya kan? Seperti saya juga begitu. Yang tadinya cuek-cuek sama, ya pokoknya ada laptop, bisa buka. Kemudian dituntut untuk memberikan TTM ini menjadi web, yang kemudian dipermudah juga oleh UT dengan link-link atau hubungan-hubungan yang mudah dipakai, yang mudah dijalankan oleh kita semuanya. Yang penting kita punya HP, punya laptop, ya bisa. Nah, untuk itu dalam kita memaknai Hari Pendidikan Nasional ini, hendaknya kita menjadi lebih bangga karena kita tidak saja dituntut untuk mengajar online. Biasanya kita mengajar secara kelas, ya, di dalam kelas. Sekarang dituntut untuk secara online. Semuanya harus kita maknai dengan besar, jiwa besar. Kemudian kita juga menjalankannya dengan segala keikhlasan, tetapi bersyukurlah bahwa dengan sistem seperti ini menjadi pandai, menjadi orang-orang yang menjadi bisa, ya, bisa. Allah bisa karena Allah biasa. Biasa. Ya. Nah, kita sudah melakukan ini menjadi biasa. Kita sudah berapa bulan ini? 2 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan. Pasti ibu-ibu dan bapak sekalian meng-create pembelajaran setiap hari melalui online, gitu kan? Nah, berarti kita dituntut untuk memiliki ilmu yang modern, boleh dibilang seperti itu. Tetapi yang diharapkan adalah tidak mengurangi maknanya. Kalau kita sangkut pautkan dengan pendidikan, Hari Pendidikan ini, memperingati Hari Pendidikan ini, apa sih sebenarnya makna yang terkandung di dalam keadaan darurat ini? Coba berikan jawaban. Apa Pak Gopar bisa menjawab pertanyaan saya? Hikmah apa yang kita terima ataupun dalam situasi yang seperti ini, dalam keadaan seperti ini? Dalam hikmahnya yaitu lebih nanti ada bisa lebih menguasai lagi teknologi, Bu.
menguasai teknologi. Apakah hanya teknologi saja yang harus kita, pokoknya kita bisa nyetel, bisa berhubungan dengan siswa atau dengan peserta didik, ataukah ada yang lebih lagi? Menguasai atau menyiapkan hal-hal yang terkait tentang pembelajaran, Bu, agar bisa lebih menyampaikannya lebih kena gitu, Bu. Jadi merancang pembelajaran dengan sebaik mungkin, gitu kan? Ya, jadi di dalam keadaan darurat ini kita menjadi pandai, ya, kita menjadi mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan IT, ya. Nah, kita menjadi tahu, kemudian kita menjadi orang-orang yang kreatif. Betul atau enggak? Guru merancang pembelajaran biasanya itu melalui kelas dengan tulisan, dengan dia mengarah atau membuat RPP, ya, membuat rancangan pembelajaran itu untuk 1 minggu, untuk melalui tatap temu muka dengan murid-murid, tetapi sekarang harus melalui online. Nah, di sini sebenarnya harus ada kaitannya. Kita buat RPP berdasarkan kurikulum untuk perkembangan anak didik kita, ya kan? Nah, melalui online pun tujuannya harus sama. Pencapaiannya juga harus sama. Indikatornya juga harus sama. Jadi jangan mengurangi, kalau sudah online itu ya seenaknya, semaunya guru, pokoknya bisa dah. Nah, tetapi tidak bermakna. Kita menjadikan nanti kita menjadi mundur ke belakang. Jadi ketika kita diberi tugas menjadi seperti ini, kita harus menjadi orang yang lebih kreatif, lebih inovatif, lebih menyadari bahwa kita jauh dari anak-anak. Kita harus dekat hati kita kepada mereka. Ya, itu yang disebut dengan jauh di mata, dekat di hati. Jadi ini jadikanlah sebagai unsur penting dalam kita menghadapi situasi seperti ini. Nah, kemudian bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional ini, saya berharap bahwa Anda semua nantinya, apalagi setelah mendapat pendidikan dari UT, Anda akan terjun di dunia pendidikan harus lebih baik, harus lebih memaknai apa sebenarnya artinya. Tidak ada yang muncul. Di sini yang ada cuma Pak Gopar aja, nggak boleh ya. Kemudian si Anggun Wijaya, nggak ada. Yes, Anggun Wijaya. Ada yang yes? Ada. Dalam ini kok nggak bantuin acting absen sih? Kristi udah kelihatan Bu, ini suaranya udah kencang nggak? Iya tuh Bu Kristi udah kelihatan. Saya juga bingung Bu gitu. Jadi gak kesulitan. Masalahnya ada pada, tak cuman saya kemarin udah karena nggak tahu permasalahannya. Pak Gopar diam di situ ya. Pak Gopar, halo. Halo. Nah, jangan keluar dari situ. Halo. Nah, ya, saya mau ngobrol dulu sama Bu Dewi. Nah, terus kan jadi saya juga melaporkannya karena tidak tahu permasalahannya. Mungkin kalau WA saya ataupun nelpon saya bisa mengerti ya. Cuman udah saya laporkan bahwa Ibu nggak ada. Iya, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa ya. Iya Bu. Ya. Tapi tugasnya semuanya udah kan? Tugas yang saya Udah kirim ke WA Ibu juga. Sudah ya. Oke. Iya Bu. Siapa lagi yang belum muncul? Ibu Agnes mana? Ibu Agnes Saputri. Ya, Ada Ibu nggak? ini
Mana sih? Yang Ada. yang jago Ya, nyanyi, Bu. Sekarang yang kelihatan Pak Gopar terus. Diam di situ. Jangan kemana-mana. Jangan pergi-pergi. Jangan perhatiin. Ya, sudah ada tugas tak galang. Ini yang tinggal yang matiin. Bu Aisyah matiin. Coba. Udah Bu, udah. Ya, sekarang yang belum muncul itu Bu Agnes. Mana dia Bu Agnes? Ada nggak? Ini ada. Ini dan itu. Mana dia nggak ada? Bebe senyum-senyum. Tuh, muncul. Ibu Anissa bilang, Aku Iya, sedih Bu. tak terlihat. Aku sedih, Bu, nggak kelihatan. nah, kita sedih karena tak melihat Anda. Nah, saya juga sedih. Emang enak. Kalau saya seneng, Bu. Enak aja. Justru nggak boleh pergi dari situ. Ayo, wajahnya harus menghias. Ibu, saya udah kelihatan belum? Belum. Di saya kelihatan. Alhamdulillah. Belum. Bu Agnes Sedih banget belum. saya, Iya, gimana dong tuh Nas pakai Mahal, jilbab udah. gitu. Tuh, Ya, Bisa mahal pakai ya. kerudung hitam. Gadis Bisa pakai kerudung berjilbab hitam, Bu. ya? Ya, Bu Epi pakai kerudung, Anita pakai baju hitam. Yang penting tuh Iya, Bu. nggak ada wajahnya di situ. Ini saya muncul, Bu. Fotoin pagal, fotoin. Pagal Agbar sampai sumbang lagi. Mukanya Bu. Bu Nisa sampai melas mukanya Bu. Wepi udah kering giginya nyengir terus. Ya nggak boleh gitu lagi. Saya ngomong terus dari tadi, dari pagi. Jangan tutup aja. Ibu Kristi, ada nggak Ibu Kristi? Ibu Kristi. Inisialnya aja nggak muncul gitu loh. Di dalam plastiknya Ibu Anita Rahmi. di sini. Kristi udah kelihatan Bu. Ibu Kristi. Iya Bu. Suara orang puasa tuh kawan. Ya, Bu. Belum kelihatan ya, Bu? Belum kelihatan. Tapi. Coba diulang. Matiin dulu. Coba, oke, siap. Sudah, Bu? Sudah belum? Tutup dulu. Ibunya juga nggak ada tuh. Aku lihat Ibu. Nah, ada Lihat kok. Ibu, lihat Pak Gopar. Iya, sudah belum? Belum. Saya belum lihat Pak Gopar. Pokoknya. Gimana ya? Jangan pakai bandana, jangan pakai Nah, Minggu. usahakan dulu sampai kelihatan. Sekarang saya panggil Ibu Agnes, ada? Ibu Agnes. Program bimbingan dan konseling sekarang coba siapa yang bisa sekilas lah menceritakan di sekolah masing-masing apakah kan ada sekolah yang nggak punya BK ya, ada nggak? Nah ada. Sekarang siapa aja deh, pokoknya terserah siapa aja sekolah yang sudah mempunyai BK, biasanya BK ngapain aja sih? mengatasi anak-anak yang mempunyai masalah, Bu. Ya, nah itu konsepnya biasanya itu ya. Jadi kalau ada anak dipanggil BK, wah pasti intinya bermasalah gitu kan. Padahal sebenarnya kan tidak begitu gitu, Bu. Konsep yang sesungguhnya itu tidak seperti itu. Anda bisa buka bahwa sebentar di halaman 11 ya. Di 11 yaitu halaman 11.3 Yang latar belakang, Bu. ya. Maksudnya gini, di 11.3 itu bahwa faktor kenapa adanya BK1 yang A, kesadaran akan perbedaan individual. Kemudian
11.4-nya kesadaran akan perlunya sistem pelayanan kependidikan. C, kesadaran, ada pokoknya kesadaran perbedaan karakter anak, perbedaan kecerdasan anak, perbedaan latar belakang anak itu menjadi cakupan BK sebenarnya kalau kita lihat baca di buku teorinya seperti itu. Tetapi kalau prakteknya di sekolah BK itu tidak sampai ke sana. Nah, mesti diluruskan ya. Anda kan nanti kembali ke sekolah nih. Kalau habis nanti udah tidak terjadi kondisi seperti ini, kembali ke sekolah. Luruskan bahwa BK itu bukan untuk memanggil anak-anak bermasalah. Ini ada 4 hal latar belakang kenapa harus ada BK. Perbedaan karakter anak aja menjadi cakupan BK gitu. Nah, itu salah satu pandangan aja bahwa selama ini kita sendiri sering berpikir bahwa BK adalah nah, yuk, itu masih bunyi nyanyi-nyanyi itu. Yang belum baca lagi, siapa yang pembelajaran khusus? Siapa yang belum baca lagi tuh tadi ada berapa orang? Iya Bu, Saya Bu, Desi Bu. Desi Bu, ya. ya. Khusus, ya. Ya. Capaian pembelajaran khusus. Setelah mengetahui mata kuliah ini, 1. Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat bimbingan dan konseling di SD. 2. Mahasiswa mampu menunjukkan peran guru dalam bimbingan dan konseling di SD. 3. Mahasiswa mampu menunjukkan peran orang tua dalam bimbingan dan konseling di SD. 4. Mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis perangkat bimbingan dan konseling di SD. 5. Mahasiswa mampu menyusun perencanaan bimbingan dan konseling di SD. 6. Mahasiswa mampu mengimplementasikan pelaksanaan bimbingan dan konseling di SD. 7. Mahasiswa mampu mengevaluasi bimbingan dan konseling di SD. Ya, apa yang sudah dibaca barusan, betapa banyak, ada 7 yang harus mahasiswa kuasai setelah belajar bimbingan konseling. Yang pertama, hakikat bimbingan dan konseling. Anda bisa baca nanti di halaman, tolong dibuka hakikat bimbingan dan konseling. Itu artinya halaman 11 sebentar ya. Halaman 11.16. Udah ada? Siapa lagi yang belum baca? Coba yang hakikat bimbingan dan konseling. Halaman 11.16. Paling yang belum baca siapa? Ya Bu, saya. Ya, silakan. Hakikat bimbingan dapat dipahami sebagai berikut. Pertama, bimbingan di sekolah dasar merupakan suatu proses bantuan yang kontinu. Kedua, bimbingan di sekolah merupakan proses membantu individu. Langsung aja yang ketiga, Bu. Agar bantuan seperti ini dapat dilaksanakan dalam rangka pendidikan di sekolah dasar, maka implikasinya ialah 1. Sekolah harus memiliki data yang lengkap tentang siswa agar guru dan siswa dapat memahami berbagai kelebihan dan kelemahannya serta menerimanya secara wajar. 2. Guru dan siswa harus sama-sama aktif untuk memahami karakteristik lingkungan tempat siswa berada. 3. Sekolah harus memberikan berbagai informasi yang diperlukan oleh siswa untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan lingkungannya serta mengetahui kemungkinan kesempatan terbaik yang dapat diperoleh bagi dirinya. 4. Sekolah harus menciptakan lingkungan fisik dan hubungan sosial yang kondusif dan sehat bagi siswa agar siswa dapat mengembangkan diri secara optimal pada masa yang akan datang. Ya. Nah, kalau kita baca bahwa hakikat bimbingan dan konseling itu di buku ini ada sampai 11. Coba. Ya, sampai 11 sampai kita nyebrang ke halaman 11.17.
betapa seperti itu konsepnya sampai 17, padahal dalam kehidupan sehari-hari di sekolah cuma satu, bahwa bimbingan non konseling itu cuma buat ngatasin anak-anak nakal dan bermasalah ya, begitu ya. Nah, setelah Anda tahu bahwa sampai 11 konsep ini berarti harus diluruskan di sekolah, tidak hanya menangani anak-anak yang bermasalah, tetapi melayani perbedaan karakter, perbedaan latar belakang secara sosial ekonomi dan lain sebagainya. Itu menjadi cakupan tugas seorang BK. Tetapi kadang-kadang kita sekarang karena BK nggak ada, akhirnya guru kelas, betul nggak? Halo? Oh, hilang sih. Iya, Bu. Oh enggak, oh pada diam semua, pada tidur ya. Ya, itulah ya maksudnya yang konsep tentang BK. Berikutnya, ada yang masih belum baca? Dini udah, Dini. Vicky udah ya? Dini udah belum, Asri Dini? Vicky mau lagi juga boleh, Bu. Ya, Bu, Boleh, tadi coba. tambah. Konsep dasar bimbingan dan konseling. Jaga. Iya, setelah mengikuti mata kuliah ini, 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konvensi hak anak. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan latar belakang konvensi hak anak. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis hak anak. 4. Mahasiswa mampu mendeskripsikan hak anak dan pendidikan. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan implikasi hak anak pada pembelajaran di SD. 6. Mahasiswa mampu memberikan contoh pelanggaran hak anak di SD. Ya, jadi 6 hal tadi yang disebutkan Galang ini menjadi pembahasan kita, tetapi di slide nggak lengkap. Nah, biasanya capaian pembelajaran khusus ini yang Galang sebutkan ini, 6 poin yang ini semua adalah biasanya ada di ujian nanti, ujian yang diadakan di UT. Jadi walaupun pembahasannya di dalam slide nggak lengkap, tetapi Bapak dan Ibu semua harus belajar ini semua ya. Jadi 1, konvensi hak anak itu pengertiannya. Kemudian yang kedua, latar belakang adanya konvensi hak anak itu kenapa. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis hak anak. Jadi jenis-jenis hak anak usia SD terutama itu apa aja nanti ada di dalam modul. Kemudian mendeskripsikan hak anak dan pendidikan. Jadi hak anak dikaitkan dengan pendidikan. Yang kelima, implikasi hak anak pada pembelajaran di SD. Yang keenam, contoh pelanggaran hak anak di SD. Nah, biasanya di ujian yang dengan UT kan kemarin sudah pernah ya ujian di UT ya, pilihan ganda ya. Iya, Bu. Nah, biasanya kadang-kadang di luar dugaan kita, tetapi ini yang di slide ini tidak dibahas semua, tetapi inilah biasanya menjadi bahan ujian gitu di sini nih yang ada 6 poin. Kemudian yang berikutnya adalah konvensi hak anak. Jadi konvensi hak anak ini adalah suatu perjanjian antara berbagai negara. Berarti kalau perjanjian berbagai negara sifatnya nasional atau internasional? Internasional. Internasional. Jadi konvensi hak anak itu adalah suatu perjanjian antara berbagai negara. Jadi hak-hak anak di berbagai negara ada undang-undangnya sebagai hasil daripada perjanjian ini, perjanjian internasional. Yang kedua, perjanjian itu, jadi hak anak itu, perjanjiannya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia untuk anak. Ketiga, perjanjian bersifat mengikat secara yuridis maupun politis, secara hukum maksudnya maupun politis. Yang keempat, hak anak merupakan hukum internasional. Jadi konvensi anak ini adalah perjanjian antar berbagai negara. Kemudian apa sih yang diatur? Hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia untuk anak. Yang ketiga, perjanjian itu mengikat secara yuridis maupun politis. Yang keempat, konvensi hak anak merupakan hukum internasional. Sekarang coba dibuka modul 9. Modul 9.
halaman 9.3. Udah dibuka? Nah, Udah. Ya, itu dibuka dulu karena slide berikutnya akan terkait dengan ini. Nah, coba tolong dibaca Apriani. Apriani ada? Apriani ada, Bu. Halaman 9.3 di alinea kedua. ya Bu, sebentar. Sudah direkam belum? 9.2 ya Bu? Sudah, Bu. Ya. Ya, 3. 9.3 alinea 2. 9.3 alinea 2. Ya. Walaupun KAH terdiri. Iya, betul. Walaupun KAH terdiri dari banyak pasal yang menyatakan hak-hak anak, tetapi harus diingat bahwa KHA merupakan KHA apa? Coba jangan disingkat. Bahwa konferensi hak anak. Konferensi Iya. hak anak. iya, Bahwa konferensi hak anak merupakan kesatuan yang tidak dapat dipecah-pecah dan bahwa pasal-pasalnya saling tergantung. ya. Berdasarkan strukturnya, konferensi hak anak dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Mukadimah atau preambel berisi konteks konferensi hak anak. Bagian 1 pasal 1 sampai 41 mengatur hak bagi semua anak. Bagian 2 pasal 42 sampai 45 mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan konferensi hak anak. Bagian 3 pasal 6 sampai 54 mengatur masalah pemberlakuan konvensi. Ya. Jadi di dalam konferensi hak anak itu susunannya ada 4. Di slide nggak ada ya. Bahwa 1 mukadimah atau pembukaan atau preambul berisi konteks konvensi hak anak. Jadi konvensi hak anak itu apa sih? Ada definisinya di sana nanti. Kemudian latar belakang dan lain sebagainya. Kemudian pasal 1 sampai 41 mengatur hak bagi semua anak. Pasal 42 sampai 45 mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan konferensi hak anak. Kemudian bagian ketiga mengatur masalah pemberlakuan konvensi. Anda harus ingat bahwa nanti kalau ada pilihan ganda misalkan ujiannya bahwa konferensi hak anak dibagi menjadi berapa bagian, yaitu 4 bagian. Yaitu tadi preambul atau pembukaan pasal 1, 41, 42 sampai 45, 46 sampai 54 harus diingat ya. Kemudian berikutnya adalah dibaca alinea berikutnya adalah Abdul Gofar. Ya. Ya, Abdul Gofar baca catatan. Catatan. Naskah lengkap konvensi hak anak dapat dibaca dalam lampiran yang ada di bagian akhir modul 8. Ya, itu lewat. Langsung. Bawah. Berdasarkan isinya, ada 4 cara untuk mengategorisasikan konvensi hak anak, sahabat remaja, dan UNICEF sebagai berikut. Pertama, kategorisasi berdasar konvensi induk hak asasi manusia. Konvensi hak anak mengandung 1. Hak-hak sipil dan politik. 2. Hak-hak ekonomi, sosial, dan politik. Iya. Ya, alinea berikutnya. Kedua, dilihat dari pihak yang berkewajiban melaksanakan konvensi hak anak, yaitu negara, dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak atau orang dewasa pada umumnya. Maka, 3.